Coba deh bayangin, ada sebuah imperium yang jadi penguasa lautan selama 600 tahun. Sebuah kekuatan yang begitu dominan, tapi terus lenyap gitu aja dari catatan sejarah. Kayak nggak pernah ada. Nah, ini dia misteri yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, gimana ceritanya sebuah kekuatan maritim raksasa yang namanya tuh dulu disegani dari India sampai Tiongkok bisa, ya ampun, hampir terhapus total dari ingatan kita semua? Oke, yuk kita langsung aja selami ceritanya, kita bakal menelusuri lagi jejak Sriwijaya. Dari awal kelahirannya yang super spektakuler, masa keemasannya yang gila-gilaan, sampai akhirnya runtuh secara dramatis. Pokoknya, kita akan ungkap kembali imperium yang hilang ini. Kita mulai dari akarnya dulu ya, dari awal banget. Gimana sih raksasa ini bisa lahir? Uniknya, ceritanya itu nggak dimulai di darat, tapi justru di atas air. Dan inilah yang jadi takdir sekaligus identitas mereka. Nah, ada suara dari masa lalu nih yang kasih kita petunjuk. Dari Prasasti Kedukaan Bukit, yang bisa kita anggap semacam akta kelahirannya Sriwijaya. Prasasti ini cerita soal momen pendiriannya. Dan ini bukan soal menaklukkan daratan loh, tapi ini adalah ekspedisi laut super besar untuk mendirikan sebuah Vanua, atau ya pemukiman baru. Dan jangan salah, ini bukan ekspedisi kaleng-kaleng. Prasasti itu mencatat kalau Dapuntahyang Srijayanasa bawa 20.000 tentara. Bayangin, angka segitu tuh nunjukin skala dan ambisi yang luar biasa banget sejak hari pertama. Mereka ini bukan lagi mau bangun desa, tapi lagi ngebangun sebuah imperium. Nah, ini dia koin kuncinya. Jadi, Sriwijaya itu bukan sekedar kerajaan yang lokasinya kebetulan di pinggir air. Bukan, identitas mereka itu lahir dari air. Laut dan sungai itu bukan cuma latar belakang pemandangan, tapi itu jalan raya mereka, sumber kekuatan mereka, denyut nadi kehidupan mereka. Ini inti dari keseluruhan cerita Sriwijaya. Oke, sekarang kita lihat gimana fondasi maritim yang kuat ini akhirnya membawa Sriwijaya ke puncak kejayaannya. Ini nih, masa-masa di mana nama mereka disegani di seluruh penjuru dunia. Di bawah pimpinan Raja Balaputra Dewa, ini keturunan dari dinasti Shailendra yang hebat itu, Sriwijaya mencapai Golden Age-nya. Kekuasaannya itu meluas banget dari Sumatera, Semenanjung Malaya, sampai ke sebagian Thailand dan Kamboja. Intinya, mereka inilah yang pegang gerbang perdagangan dunia pada saat itu. Terus, dari mana datangnya kekayaan mereka yang luar biasa itu? Gampang, dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda, mereka itu ibaratnya megang pintu tol utama jalur laut antara India dan Tiongkok. Setiap kapal yang lewat, wajib bayar pajak. Belum lagi mereka jadi eksportir utama barang-barang mewah kayak kapur barus sama cengkih yang harganya mahal banget di pasar dunia. Tapi hebatnya Sriwijaya itu bukan cuma soal duit dan tentara loh. Mereka juga jadi pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat penting di dunia. Para sarjana dari berbagai negara, kayak I Ching dari Tiongkok, itu sengaja datang ke sini buat belajar dulu sebelum lanjut ke India. Ini bukti betapa kosmopolitan dan berpengaruhnya peradaban mereka. Bayangin, imperium yang sekaya itu, sekuat itu, dan semaju itu budayanya. Tapi ya, namanya juga sejarah, nggak ada kerajaan besar yang abadi kan? Nah sekarang, mari kita lihat gimana retakan-retakan di tembok kejayaan ini mulai muncul. Pasti kita semua penasaran kan, jadi apa yang salah? Kok bisa raksasa sebesar ini tumbang? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Keruntuhannya itu bukan karena satu masalah tunggal, tapi lebih kayak perfect storm, gabungan dari berbagai masalah yang datang bersamaan. Kalau kita lihat dari luar, Sriwijaya itu dihajar abis-abisan. Serangan dari kerajaan Chola di tahun 1025 itu jadi titik balik yang fatal banget. Mereka sampai berhasil menawan rajanya dan mengambil alih jalur perdagangan. Seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan baru pun mulai bermunculan, pelan-pelan menggerogoti kekuasaan Sriwijaya. Puncaknya, ya ekspansi dari Singasari dan Majapahit di Jawa. Dan sementara serangan dari luar mengguncang, pondasi di dalam kerajaannya sendiri juga mulai keropos. Kepemimpinannya melemah, kekuatan angkatan lautnya menurun. Bahkan faktor alam pun ikut-ikutan, kayak pendangkalan Sungai Musi yang bikin ibu kota makin susah diakses kapal dagang. Hasilnya, negara-negara bawahan mulai cabut satu persatu. Wah, ini sih kombinasi yang mematikan banget antara masalah internal dan tekanan dari luar. Meskipun imperiumnya udah runtuh, ceritanya tuh nggak berhenti sampai di situ aja. Warisan Sriwijaya ternyata jauh lebih awet daripada benteng dan istananya.
Yuk, kita lihat gimana gagasannya tetap hidup sampai hari ini. Nah, ini yang paling penting buat kita ingat. Sriwijaya sebagai kerajaan mungkin udah nggak ada, tapi gagasannya sebagai kekuatan maritim besar di Nusantara itu nggak pernah benar-benar mati. Visi untuk menguasai dan menyatukan lautan, itulah warisan terbesarnya. Coba deh perhatikan kemiripannya. Visi Sriwijaya soal kekuatan berbasis laut itu sekarang kayak bergema lagi dalam kebijakan poros maritim dunia Indonesia. Kelima pilar ini, dari mulai budaya, pengelolaan sumber daya, sampai pertahanan, ini kan kayak cerminan modern dari strategi yang dulu bikin Sriwijaya berjaya. Ini nunjukin gimana ide-ide besar dari masa lalu bisa balik lagi untuk membentuk masa depan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kisah Sriwijaya ini ngajarin kita kalau nggak ada kejayaan yang abadi. Kemampuan buat beradaptasi sama perubahan, menjaga stabilitas internal, dan mengelola kekuatan dengan bijak, itulah pelajaran penting dari jatuh bangunnya sang penguasa lautan. Sebuah pelajaran yang rasanya relevan banget sampai sekarang.